Hi everyone, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today we are going to study about to give instruction and to ask for permission. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah to give instruction, bagaimanakah caranya memberikan instruksi, dan yang kedua adalah to ask for permission, bagaimanakah caranya ketika kita meminta izin. Materi ini merupakan materi chapter 4 yang berjudul Come to My Birthday Please pada halaman 53 sampai 63, dan ini merupakan bagian yang kedua atau part 2. Pada bagian sebelumnya pada part 1 di situ saya sudah membahas tentang bagaimanakah caranya untuk mengundang seseorang melakukan sesuatu atau to invite someone to do something. Dan sekarang kita hanya fokus pada to give instruction and also to ask for permission. Yang pertama yang akan kita bahas adalah to give instruction atau bagaimanakah caranya memberikan instruksi atau perintah. Sebelumnya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu pengertian dari instruction. What is the instruction? Instruction is the expression to give order or command to other people. Jadi yang namanya instruksi itu adalah sebuah ungkapan yang mana memberikan perintah kepada orang lain. Jadi instruksi di sini maksudnya memberikan sebuah perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Then, how to give the instruction in English? Bagaimanakah caranya memberikan instruksi di dalam bahasa Inggris? Giving instruction divide into two. The first is verbal instruction, and then the second is nominal instruction. Yang pertama adalah verbal instruction, maksudnya instruksinya di sini menggunakan kata kerja, maka namanya verbal instruction. Untuk rumusnya verbal instruction itu adalah verb 1 plus object. Jadi kata kerja bentuk pertama, kemudian plus object. Contohnya open the book, bukanlah buku. Close the window, tutuplah jendela. Yang kedua adalah nominal instruction. Nominal instruction di sini maksudnya adalah instruksinya di situ bukan berupa kata kerja. Kalau verbal instruction tadi adalah instruksinya berupa kata kerja, tetapi nominal instruction di sini adalah perintahnya tersebut bukan kata kerja. Jadi untuk rumusnya itu adalah be plus adjective atau noun atau adverb. Jadi yang dimaksud di sini adalah instruksinya itu bisa berupa kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Untuk contohnya adalah be happy, bersenang-senanglah, be honest, jujurlah. Sekarang kita lihat contohnya di dalam buku kalian, di dalam buku halaman 53. Yang pertama, dialog yang pertama dulu, coba kalian lihat di situ. Udin, let's go out. Udin, ayo kita keluar. Don't be lazy, janganlah bermalas-malasan. Get up, bangunlah, and have some exercise outside. Dan kita akan mempunyai beberapa latihan di luar. Kemudian Udin menjawab, "Okay, wait. Let me put on my shoes." Izinkanku untuk memakai sepatuku dulu. Di dalam dialog di situ ada kata-kata get up, bangunlah. Nah, di sini adalah sebagai kata perintah. Karena di sini adalah kata perintahnya adalah berupa kata kerja get up, artinya bangunlah, maka di situ namanya verbal instruction, yaitu get up. And have some exercise outside, dan milikilah beberapa latihan di luar. Jadi have some, milikilah beberapa latihan di luar. The other example is in the dialogue on page 53. Contohnya ada di dalam dialog halaman 53. Di situ disebutkan, Benny, leave that for a while and let's go out for some exercise. Benny, tinggalkanlah sebentar dan ayo kita keluar untuk mengerjakan beberapa latihan. Kemudian Benny menjawab, "Okay, wait. Oke, tunggu. Let me put it in the bag first. Izinkanku untuk meletakkannya di dalam tas." Jadi di situ ada kata-kata leave. Nah, leave di sini mempunyai arti dia menyuruh atau dia menginstruksikan kepada Benny untuk meninggalkannya sebentar aja mainannya. Jadi leave that for a while. Tinggalkanlah sebentar mainan itu. Kemudian Benny pun juga menjawab, "Okay, wait.
tunggu. Dia juga memerintahkan untuk menunggu sampai dia memasukkan benda-bendanya di dalam tas. We will continue on permission. Kita lanjutkan pada materi berikutnya adalah permission, tentang izin. Di materi ini nanti kita akan mempelajari tentang the expression of asking, giving, and responding permission. Jadi kita nanti akan mempelajari bagaimanakah caranya meminta, memberi, dan merespon izin. Yang pertama yang akan kita bahas adalah the expression of asking for permission. Jadi ungkapan bagaimanakah caranya meminta izin. Ini nanti ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin meminta izin kepada seseorang. Contoh yang pertama adalah, may I close the door please? Bolehkah saya menutup pintu? Contoh yang kedua, can I look at your photo album? Dapatkah saya melihat album foto kamu? Contoh yang ketiga, would it be alright if I borrowed your mobile phone? Apakah ini diperbolehkan jikalau saya meminjam handphone kamu? Nah, ini adalah beberapa contoh ketika kalian ingin meminta izin untuk melakukan suatu hal. Setelah kita meminta izin, maka di situ ada yang namanya memberikan izin. Maka dalam bahasa Inggrisnya namanya adalah the expression of giving permission, yaitu ungkapan memberikan izin. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada beberapa macam. Yang pertama adalah certainly, tentu, no, I don't mind, tidak, saya tidak keberatan. Contoh berikutnya adalah you have my permission, kamu mendapatkan izin dariku. Dan yang terakhir adalah yes, please do. Oke, silahkan lakukan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh ketika kalian ingin memberikan izin kepada seseorang. Now we will continue on the expression of refusing to give permission, yaitu ungkapan ketika menolak memberikan izin. Jadi di sini ada beberapa ungkapan ketika kalian ingin menolak untuk memberikan izin. Contohnya adalah yang pertama, I am sorry, but that is not possible. Saya minta maaf, tetapi itu tidaklah mungkin. Contoh yang kedua, I am afraid, but you can't. Saya takut, tetapi kamu tidak dapat melakukannya. Contoh yang terakhir adalah no, please don't. Jangan lakukan itu. Itu adalah beberapa contoh ketika kalian ingin mengungkapkan sesuatu dan kalian ingin menolak untuk memberikan izin. Jadi intinya kalian itu tidak memberikan izin, maka di situ kalian bisa menggunakan I am sorry, kemudian I am afraid, no, please don't. Sekarang saatnya kita akan melihat contoh di dalam buku kalian. Kalian bisa membuka di dalam contohnya di situ pada halaman 60. Coba kita lihat bersama-sama. Di situ ada dialog. Yang pertama adalah, what are you doing with the jacket, Siti? Apa yang kamu lakukan dengan jaket itu, Siti? Kemudian Siti menjawab, can I wrap it later? Dapatkah saya membungkusnya nanti? We don't have enough paper. Kita tidak punya kertas yang cukup. Kemudian dia menjawab, hey, that's Edo jacket. Hey, itu adalah jaketnya Edo. He just bought it for himself. Dia telah membelinya untuknya sendiri. Di situ terdapat kata-kata can I wrap it later? Dapatkah saya membungkusnya nanti? Maka kata-kata ini can I, may I, ini menunjukkan bahwasanya dia meminta izin. Ini termasuk di dalam contoh the expression of asking permission. Another example on page 60. Di situ ada contohnya lagi. May I use the paper to wrap my gift? Bolehkah aku menggunakan kertas untuk membungkus hadiahku? I just need a half of it. Saya hanya butuh separuh dari ini. Kemudian dia menjawab, sure. Cut it into two, please. Tentu, potonglah menjadi 2. Here are the scissors. Ini adalah guntingnya. Maka dari dialog di situ ada pertanyaan, may I use the paper to wrap my gift? Bolehkah saya menggunakan kertas untuk membungkus hadiahku? Nah, ini di sini ada kata-kata bolehkah. Ini termasuk di dalam asking for permission. Jadi dia meminta izin. Kemudian di situ ada kata-kata sure, tentu. Nah, tentunya di sini artinya dia memberikan izin. Jadi di sini masuknya di dalam giving for permission. The other example on page 60.
Edo, may I wipe my hands with this cloth? Edo, bolehkah aku menghapus atau membersihkan tanganku dengan baju ini? Kemudian Edo menjawab, of course, tentu. Nah, di dalam dialog di situ maka ada namanya may I wipe. May I wipe di sini disebut sebagai expression of asking for permission atau meminta izin. Kemudian dia menjawab of course, tentu. Nah, tentu di sini sebagai ungkapan dari memberikan izin. Jadi ini termasuk di dalam expression of giving permission. Nah, itu tadi video saya mengenai the expression of giving instruction, dan yang kedua adalah the expression of permission. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.